Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo responer semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya di hari ini ya? Tepat di hari Selasa 10 Februari 2026. Senang sekali hari ini Jojo bisa kembali menemani responer dalam program Sketsa Keluarga Indonesia yang selalu hadir dengan tema-tema yang dekat dengan hidup kita. Dan tentunya responer, orang tua pasti ingin anaknya tumbuh sehat, nafsu makan, bagus dan aktif dan tidak mudah sakit. Tapi seringkali kita fokus pada makanan saja. Sementara ada dua hal penting yang justru sering dianggap sepele, yaitu vitamin dan obat cacing. Padahal anak yang kekurangan vitamin A bisa mengalami gangguan penglihatan hingga menurunnya daya tahan tubuh. Dan anak yang mengalami cacingan meskipun kelihatan biasa saja tetap bisa makan. Sebenarnya nutrisi yang masuk ke tubuhnya direbut oleh parasit di dalam usus. Kira-kira untuk mengenai masalah kekurangan vitamin A dan obat cacing ini, seberapa besar nih Bu masalah kekurangan vitamin A dan obat dan cacingan ini pada masyarakat di saat ini? Masalah kekurangan vitamin A dan cacing pada anak masih menjadi perhatian kesehatan masyarakat di Indonesia dan global, meskipun statusnya berbeda-beda. Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia mengklarifikasikan kekurangan vitamin A sebagai masalah kesehatan yang signifikan. Mempengaruhi sekitar sepertiga anak usia 6 sampai 59 bulan pada tahun 2013 dengan angka tertinggi di Afrika dan Asia Selatan. Diperkirakan 250 juta anak prasekolah kekurangan vitamin A dan antara 250 hingga 500 ribu anak menjadi buta setiap tahunnya. Akibat kondisi ini, untuk Indonesia sendiri kekurangan vitamin A pernah menjadi masalah. Tetapi Indonesia telah dinyatakan bebas pada awal tahun 1990-an. Meskipun demikian, KPAA masih dianggap sebagai salah satu masalah gizi mikro yang masih dialami oleh masyarakat Indonesia. Program suplemen vitamin dosis tinggi secara rutin masih diimplementasikan setiap bulan Februari dan Agustus. Berarti kalau untuk saat ini untuk Indonesia sudah bisa dikatakan bebas ya Bu ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Oke Bu. Dari Ibu Fitri kira-kira ada tambahan Bu? Terkait cacingan sekitar 75% dari negara dan defisiensi vitamin A sedang atau berat juga merupakan negara endemik cacing usus, menunjukkan hubungan erat antara kedua masalah kesehatan ini. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Berarti untuk di masyarakat saat ini besar masalah itu sudah cukup tertangani ya Bu ya, melalui posyandu tentunya. Iya, oke. Nah kemudian Bu, terkadang nih banyak orang tua yang sudah merasa melihat anaknya sehat nih dengan nafsu makan yang meningkat dan kondisi tubuh yang seperti gemuk kayak gitu, berisi. Nah kira-kira apakah tetap perlu mendapatkan vitamin A dan obat cacing Bu? Sangat perlu, karena vitamin A kan sangat penting untuk menjaga selain untuk kesehatan matanya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti penyakit campak, untuk mendukung pertumbuhannya supaya balita kita sehat. Oke, berarti walaupun kita sehat tetap harus juga ya mengkonsumsi ya Bu ya. Tetap mengkonsumsi pada bulan Februari dan Agustus. Pada bulan Februari dan Agustus. Pada balita umur 6 bulan ke atas vitamin A diberikan, yang 6 bulan sampai 1 tahun diberikan vitamin A kapsul biru, yang 1 tahun ke atas sampai umur 5 tahun atau 59 bulan diberikan kapsul merah. Nanti diberikan bersamaan dengan obat cacing. Oke, berarti itu berarti kayak udah sepaket gitu ya Bu, vitamin A dengan obat cacing itu satu kesatuan yang diberikan seperti itu ya. Ya, obat cacing ini diberikan pada umur 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas untuk obat cacing. Iya, untuk obat ke cacing ya Ibu. Ya. Berarti kalau untuk vitamin A tersendiri Bu, ada batas umurnya nggak? Mulai dari umur berapa nih? Iya, dari umur 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas diberikan sampai umur 1 tahun. Sampai umur 1 tahun. Ya, itu diberikan kapsul warna biru. Oke.
yang 1 tahun ke atas diberikan nanti kapsulnya warna merah 2000 IU, kalau yang biru kan 1000 IU. 100.000. 100.000 Untuk 6 bulan sampai setahun itu 100.000 unit IU. Yang untuk setahun sampai 59 bulan itu yang 200 IU. 200.000 ya. 200.000. Ini 200.000 IU ini maksudnya harganya atau Enggak, banyak itu kapsulnya? Takaran dosisnya. Oke. Baik Ibu. Oh, ternyata bermacam-macam ininya ya Bu ya. Dari segi warnanya, dari takarannya juga ya. Oke Ibu, kita lanjut lagi ya Bu ya, mengenai kita bahas lebih banyak lagi mengenai tentang vitamin A nih Bu. Nah, kira-kira apa sih fungsi utama vitamin A ini bagi pertumbuhan dan sistem imun anak Bu? Mungkin dari Ibu Fitri bisa dijawab Bu. Nah, fungsi vitamin A berperan penting untuk mendukung pertumbuhan tumbuh kembang, istilahnya untuk pertumbuhan tumbuh kembang anak, termasuk untuk pembentukan pemeliharaan organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, mata, dan selainnya. Vitamin A juga perlu untuk menjaga kesehatan gigi dan tulang dan jaringan lunak. Nah, dalam sistem imun, vitamin A berfungsi untuk memperkuat daya tahan tubuh dengan membantu produksi dan perkembangan sel-sel kekebalan dalam tubuh anak. Vitamin A juga menjaga integritas struktur kulit dan membran-membran mukosa yang merupakan garis pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi. Oke, berarti memang vitamin A ini sangat betul-betul sangat dibutuhkan sekali ya, dan memiliki fungsi yang utama bagi perkembangan seorang anak, terlebih untuk perkembangan sel-sel dia dan juga imun ya Bu ya. Oke, baik, kita lanjut lagi atau dari Ibu Rusli ada ingin ditambahkan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, terkadang orang tua banyak yang tidak menyadari nih akan tanda-tanda dari kekurangan vitamin A itu tersendiri. Nah, kira-kira apa sih Bu tanda-tanda dari seorang anak yang memiliki kekurangan vitamin atau mengalami kekurangan vitamin A yang sering tidak disadari oleh orang tua, Bu? Biasanya tanda-tandanya biasanya rabun senja atau buta malam ya. Ini adalah tanda awal yang paling khas biasanya di mana anak mengalami kesulitan melihat saat kondisi cahaya redup atau di malam hari. Orang tua mungkin menyadari perubahan perilaku anak tersebut. Berarti anak menjadi takut atau lebih pasif saat gelap. Oke. Dan yang kedua, biasanya kulitnya kering dan kasar. Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan kulit kita ya. Berarti yang berikutnya rentan terhadap infeksi. Biasanya anak-anak akan mudah sakit. Yang keempat berarti ada gangguan tumbuh kembangnya. Oke, berarti itu ya responer ya, tanda-tanda yang harus kita ketahui nih, apalagi kita sebagai orang tua. Untuk tanda-tanda seorang anak yang mengalami kekurangan vitamin A itu seperti rabun senja, kemudian ada kulitnya kering, kasar, rentang terhadap infeksi. Rentang terhadap infeksi juga ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Nah, kemudian nih, mengapa pemberian vitamin A ini hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu saja, seperti yang sudah Ibu katakan kan, biasanya di bulan Februari dan Agustus. Nah, itu kira-kira mengapa nih Bu? Nah, ini udah program nasional ini adalah jadwal rutin yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Kementerian Kesehatan untuk memastikan kecukupan luas dan merata di seluruh masyarakat Indonesia. Berarti ke semua daerah rutin di bulan Februari dan Agustus ini. Mempermudahkan untuk pemantauan pemberiannya juga, jadwalnya serentak semua posyandu dan di fasilitas kesehatan lainnya. Waktu dan tepat tetap diberikan di bulan Februari Agustus itu. Oke. Berarti itu ya mengapa ditentukan di bulan-bulan tertentu ya Bu, karena memang sudah ketetapan nasional ya Bu ya. Oke. Dan juga vitamin A itu gratis ya. Vitamin A gratis. Wah, gratis ya. Kalau udah gratis jangan disia-siain dong Bu ya. Betul karena banget. Bermanfaat untuk anak-anak. Iya, betul. Apalagi untuk perkembangan tumbuh kembang anak, imun dan juga lain-lainnya Bu ya.
Aduh, berarti ini jangan disia-siain nih ya responden, apalagi terlebih orang tua ya. Iya. Biasanya kalau gratis kan tidak perlu mikir apa panjang-panjang demi kesehatan ya. Makanya diharapkan himbauan kepada orang tua yang punya anak balita, yang umur dari bayi sampai umur 5 tahun diharapkan datang ke Posyandu. Oke. Karena di Posyandu itu udah lengkap semuanya. Sudah lengkap ya, Sekarang Bu, ya? juga ada yang namanya pengobatan pemeriksaan gratis. Kalau di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman lah, lengkap. Biasanya ada juga cek labornya juga. Berarti bukan untuk balita aja, semua umur di Posyandu. Oke, baik Ibu. Nah, untuk itu jangan sia-siain nih yang sudah diberikan tidak cuma-cuma ya oleh pemerintah tentunya Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bu. Nah, kan setiap obat nih pasti mempunyai takaran dan dosisnya masing-masing Bu. Nah, kira-kira apakah vitamin A ini bisa overdosis? Menyebabkan overdosis ketika dikonsumsi ataupun dikonsumsi berlebihan, dan kemudian bagaimana sih keamanan dosis yang diberikan oleh Posyandu tersendiri seperti itu Bu? Untuk dosisnya karena itu sudah program pemerintah, jadi pemerintah itu telah memikirkan dan telah diadakanlah seperti pertemuan dan kesepakatan, dan tentu kita telah memilih aman yang dikonsumsi masyarakat, seperti warna dan dosisnya sudah ditentukan. Jadi kalau Paling efek sampingnya paling cuma mual, cuma enggak separah itu kali gitu. Mual, efek samping ringan, Efek samping ringan. ringan, ya. Berarti ini efek samping ini ketika dikonsumsi secara berlebihan Bu, Iya. itu akan merasa mual seperti itu. Ya. tapi enggak semua orang, cuma mungkin ada dalam enggak banyak mungkin. Tidak banyak ya? Enggak. Tapi yang paling umumnya merasa mual seperti itu ya Bu ya. Iya. Oh, Mual pusing, pusing. ngantuk. Ya. Jadi itu nanti dapat diatasi dengan pertama pasien diistirahatkan, terus kita bantu dengan memberi air putih secukupnya. Tapi dosisnya emang sudah ditentukan tuh berarti aman. Sudah aman, aman. Iya, karena istilahnya kan udah ada kategori umurnya masing-masing. Oke. Oh, berarti Ya. Puskesmas memang sudah ini ya, udah mendapatkan dosisnya Iya, langsung dari iya. pusat seperti Kayak, itu. iya. Jadi tinggal menyalurkan saja Iya, seperti kayak itu. misalnya untuk obat cacing kan udah ditentukan ya. Udah ketentuan. Udah Sudah ditentukan. ketentuan. Kayak vitamin A pada bayi 6 sampai 11 bulan 10.000 100.000 IU. Yang untuk 1 tahun ke atas berarti 200.000 IU. 200.000 IU. Oke. Oh, berarti dari Puskesmas tersendiri itu kalau dosis sudah ditentukan dan Puskesmas hanya lebih mensosialisasikan untuk pemakaiannya. Oke, baik. Ibu. Pendistribusiannya. Oke. Tapi itu kerjasama dengan istilahnya dengan kader, dengan Pemuka masyarakat, pemuka masyarakat, melibatkan semuanya, sektor bukan lah. kita aja. Bukan kita saja. Oke, siap Ibu. Oke, kita lanjut lagi ya Bu ya. Untuk pertanyaan kita membahas lagi seputar tentang cacingan pada anak nih Bu. Nah, sebenarnya bagaimana sih cacing itu bisa masuk ke tubuh anak nih Bu? Pada seorang anak, cacing itu bagaimana nih Bu? cacing itu dia akan tertular melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan tanah atau menyentuh benda-benda yang tercemar dengan telur cacing. Jadi dia telur cacing itu menular, telur cacing itu maka masuk ke dalam tubuh anak karena anak itu bermain tanah, yang sering main tanah, menelan telur cacing yang kemudian bisa menyebabkan itulah penularan pertama. Terus kontak dengan tanah, terus kontak dengan barang-barang yang tercemar dengan tanah, itu maksudnya. Oke, berarti cacing itu bisa masuk ke dalam tubuh seorang anak itu melalui benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan telur tanah. cacing dan dengan tanah dan juga dari makanan-makanan ya Bu ya. Berarti kalau misalnya kita menggigit kuku nih itu bisa juga ya salah satu jalan alternatif dari cacing itu ya Bu ya. Ya itu tempat yang sangat spesifik kali Sangat untuk spesifik ya, Bu. penularannya.
nanti bisa berkembang di ususnya. Oh iya iya. Oke Bu, baik kita lanjut lagi ya Bu ya. Dan kemudian nih, apa dampak jangka panjang dari cacingan ini terhadap kecerdasan dan pertumbuhan seorang anak Bu? Pertama, dari segi pertumbuhannya, cacing menyebabkan malnutrisi kronis karena cacing menyerap nutrisi makanan yang penting dari tubuh. Jadi mengganggu penyerapan vitamin, protein, kalori dan dapat menghambat pertumbuhan fisik yang akan menyebabkan penurunan berat badan dan bahkan stunting atau pertumbuhan linear, maksudnya pertumbuhan yang tidak normal. Terus kecerdasannya karena kekurangan nutrisi dan anemia berdampak langsung pada perkembangan otak dan fungsi kognitif. Anak-anak yang sering kecacian cenderung sulit berkonsentrasi, mudah lelah dan mengalami penurunan prestasi belajar. Studi menunjukkan infeksi parasit dapat meningkatkan risiko keterlambatan perkembangan bahasa kognitif secara signifikan. Terus secara keseluruhan, cacing yang dibiarkan dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas hidup anak, mengganggu kesehatan fisik dan mental, serta produktivitas mereka untuk masa depan. Oke, berarti untuk jangka panjang itu memang benar-benar untuk ke kognitifnya Ibu ya, seperti pertumbuhannya, untuk penurunan fungsi otak dia. Terus ya menyebabkan itulah stunting dan tumbuh kembang anak. Oh, berarti kalau dampak jangka panjang itu bisa menyebabkan stunting juga ya Bu ya dari cacingan itu. Oke, kita lanjut lagi ya Ibu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya nih, banyak mitos-mitos nih sering terdengar juga nih, Jojo sering mendengar nih, ketika seseorang ini badannya gemuk kayak gitu nih, gemuk, berisi ataupun sehat. Nah itu pasti tidak cacingan. Nah kira-kira itu benar nggak Bu, orang yang gemuk itu tidak cacingan? Tidak benar. Cacingan adalah infeksi parasit yang dapat mempengaruhi siapa saja, termasuk anak-anak dengan berat badan normal atau yang bahkan berlebihan. Cacing dapat menghambat penyerapan nutrisi dari makanan yang sering kita menyebabkan anak menjadi kurus atau mengalami kesulitan penambahan berat badan. Namun gejala cacing ini bervariasi dan beberapa anak mungkin tidak menunjukkan gejala-gejala yang tahap awal infeksi. Terus perut buncit yang kadang disalahartikan sebagai gemuk. Justru bisa menjadi salah satu tanda cacing pada anak yang sebenarnya. Pemberian obat cacing secara rutin biasanya setiap 6 bulan disarankan untuk pencegahan terlepas dari berat badan anak. Jadi berat badan tidak menentukan tidak makan obat cacing, tapi disarankan mau kurus, mau gemuk, lebih baik diberi pemberian obat cacingnya diteruskan. Oke, berarti dari segi yang terlihat mau dia gemuk, mau dia kurus belum tentu dia itu sehat ya Bu ya secara ataupun tidak cacingan. Dan terkadang juga orang gemuk juga cacingan seperti yang Ibu katakan tadi, yang perut buncit ya Bu ya. Kadang gini maksudnya, kadang kita cara pandang anak mungkin beda ya. Kita pikir anaknya gemuk, taunya perutnya buncit ya. Kan kita nggak tahu. Lebih baik kita mencegah sebelum sakit. Nah, kan lebih baik. Betul banget Bu. Oke, berarti itu ya responer ya. Dan orang yang kurus itu belum tentu betul-betul dikatakan cacingan, dan orang gemuk juga belum tentu dikatakan sehat dan bisa juga teridentifikasi dengan cacingan ya Bu ya. Nah, oke kita lanjut lagi nih Bu. Mengenai tentang obat cacing Bu. Oke. Ya kira-kira bagaimana nih cara kerja obat cacing di dalam tubuh anak setelah dikonsumsi Bu? Obat cacing itu bekerja dengan 2 cara. Utama melumpuhkan cacing dan mencegah penyerapan gula. Maksudnya melumpuhkan cacing ini, beberapa obat seperti perantel itu bekerja dengan melumpuhkan sistem saraf atau otot cacing. Dengan sendirinya cacing yang menempel pada dinding usus yang akhirnya akan keluar dengan bersamaan tinja. Terus untuk yang kedua, mencegah penyerapan gula. Maksudnya kita memberi obat ini dengan maksud mencegah
nutrisinya itu jadi seperti obat albendazol dan mebendazol. Jadi menghambat kemampuan cacing untuk menyerap glukosa. Sumber energi utama mereka. Jadi dengan sendiri cacing itu akan mati dan kemudian dia akan keluar dari tubuh melalui tinja. Dari BAB anak-anak. Kadang kan keluar ada dalam keadaan mati, ada gitu. Dalam keadaan hidup. Oke. Berarti itu kalau misalnya kita mengkonsumsi itu apakah langsung bersih nggak sih Bu? Cacing-cacingnya itu langsung mati semua kah atau mungkin ada yang tertinggal 1-2 biji kayak gitu Bu? Makanya kita rutin kan. Harus rutin ya. Kalau menurut dosis yang tepat tentu sudah dipikirkan, udah itu pasti musnah gitu dengan dosis yang tepat maksudnya gitu. Sesuai umur. Oke, baik Ibu. Wah, ini ternyata makin dalam kita bahas semakin banyak nih pengetahuan kita dapat tentang obat cacing, mengenai cacing dan vitamin A. Nah, untuk itu kita akan break sebentar ya Bu ya. Untuk itu jangan kemana-mana nih Responer, kita akan kembali lagi tentunya masih dengan topik dan seputar pembahasan yang menarik mengenai vitamin A dan pemberian obat cacing di Posyandu. Untuk itu stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Ya, tentunya kembali lagi bersama kita ya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya masih membahas mengenai pemberian vitamin A dan obat cacing. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja ya Bu ya. Tadi kita sudah membahas mengenai cacing pada anak, vitamin A dan juga obat cacingnya. Nah, kemudian ini kita lanjut nih Bu. Kira-kira apakah obat cacing perlu diminum rutin walaupun tidak ada gejala Bu? Untuk masalah itu pemakaian obat cacing sebaiknya kita makan obat cacing itu teratur, karena kita kan tidak tahu sudah terkontaminasi atau tidak kan. Sebaiknya kalau untuk anak-anak, karena sekarang ada program dari pemerintah, tentu lebih baik kita laksanakan gitu. Kecuali kalau untuk dewasa mungkin masih baik gitu. Ya, untuk anak-anak sebaiknya iya. Oke, berarti intinya dari yang Ibu sampaikan, obat cacing ini memang perlu diminum ya Bu, rutin walaupun tidak ada gejala cacingan tersendiri ya, karena itu memang untuk membantu menjaga imun dan kesehatan kita ya Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, untuk yang selanjutnya nih kira-kira Bu, apakah ada efek samping nih setelah kita mengkonsumsi atau minum obat cacing, dan ketika ada efek yang terjadi, apa yang harus dilakukan orang tua Bu ketika melihat efek itu ataupun cara kerja dari obat tersebut Bu? Secara umum pemakaian obat cacing tidak banyak berefek samping, tetapi ada efek samping ringan yang meliputi mungkin sakit perut, mual dan muntah, pusing, diare, mengantuk atau lelah. Jadi untuk orang tua pertama kita jangan panik dulu. Biasakan biasanya efeknya 1-2 hari sesaat. Terus pastikan asupan cairan untuk mencegah dehidrasi, terutama jika anak mengalami diare atau muntah. Berikan obat setelah makan atau cemilan untuk meminimalkan pusing dan ketidaknyamanan pada perut. Terus kalau efek selanjutnya, konsultasilah kepada dokter yang terdekat atau kepada nakes ya. Terus kalau itu berkelanjutan ya tentu kita akan merujuk ke puskesmas terdekat. Oke, baik Bu. Nah, kemudian nih selain minum obat cacing, kira-kira kebiasaan apa sih yang harus diterapkan di rumah agar anak tidak terinfeksi kembali Bu? Untuk infeksi yang supaya tidak berulang pada anak, kita harus menyarankan menjaga kebersihan rutin, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan atau setelah mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah keluar dari toilet. Terus memotong kuku rutin, mandi dan mengganti pakaian dan celana dalam setiap hari. Menjaga kesehatan makanan dan minuman, memastikan makanan itu dimasak secara matang dan sempurna. Mencuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi.
Terus menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat, menjaga kebersihan lingkungan, terus memakai alas kaki untuk keluar rumah, terus membersihkan jamban dan lingkungan sekitarnya, terus menjaga kesehatan barang-barang pribadi, mencuci spray, handuk, dan mainan anak-anak secara teratur, dan menghilangkan telur cacing yang mungkin menempel. Oke, berarti itu ya Bu ya untuk peran orang tua dan kebersihan agar anak terhindar dan tidak terinfeksi kembali oleh cacing ataupun terkena cacingan, untuk menjaga kebersihan seperti mengganti pakaian, rutin menggunting kuku, dan memasak makanan itu dimasak dengan betul-betul masak ya Bu ya, masak secara sempurna. Oke, baik Bu. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih Bu. Kira-kira seberapa penting sih kebersihan kuku, tangan, dan alas kaki dalam pencegahan cacingan ini? Mungkin boleh dijawab oleh Ibu Fitri atau Ibu Rusli? Kamu? Sangat penting karena kebersihan kuku dan tangan serta alas kaki itu merupakan pencegahan penularan penyakit cacing. Telur cacing seringkali terselip pada kuku yang panjang dan kotor, terutama setelah bermain dan bekerja di tanah. Yang kedua, tangan dan kotor dapat menjadi media penularan telur cacing yang menempel dapat tertelan saat makan. Kebiasaan tidak menggunakan alas kaki keluar rumah, mungkin larva cacing menembus kulit dan menyebabkan infeksi. Terus menjaga kebersihan perorangan yang buruk secara signifikan dan meningkatkan resiko infeksi cacingan selanjutnya. Oke, berarti kebersihan kuku, tangan, dan alas kaki itu memang benar-benar sangat penting ya Bu ya, bukan hal yang harus disepelekan untuk pencegahan cacingan ini, karena memang itulah titik-titik yang gampang banget ya ataupun mudah sekali untuk seorang anak ataupun seseorang terinfeksi cacingan ya Bu ya, terkena cacing ataupun faktor-faktornya ya seperti itu Bu. Oke, baik. Dari Ibu Fitri kira-kira ada yang ingin ditambahkan Bu? Pas, oke. Baik, kita lanjut lagi ya Bu ya. Kemudian nih, bagaimana sih prosedur pemberian vitamin A dan obat cacing ini di posyandu? Apakah semua anak otomatis mendapatkannya atau tidak Bu? Tidak semua anak mendapatkannya, berarti sebenarnya yang dapat tadi berarti obat cacing umur 1 tahun ke atas. Ya Bu Resmi, sampai 5 tahun. Ya, sampai 5 tahun. Kalau yang di atas 5 tahun berarti nanti orang tuanya boleh beli sendiri gitu. Cuma yang dikasih untuk sama pemerintah berarti cuma 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, kayak itu. Kegiatan ini serentak di seluruh di Indonesia ya Dek ya, pada bulan Februari dan Agustus yang telah diceritakan tadi. Oke. Sasarannya kalau vitamin A tetap diberikan pada umur 6 bulan ke atas, 100 ribu IU ya. 100 ribu IU. Ya, yang di atas 1 tahun sampai 5 tahun 200.000 IU. Oke. Obat cacing diberikan bersamaan dengan vitamin A supaya istilahnya anak-anak kita sehat, terhindar dari penyakit, terutama kayak rabun senja. Kulitnya mau bersih berarti harus konsumsi vitamin A bersertaan dengan obat cacing supaya penyerapannya maksimal. Kalau misalnya tidak bersamaan, nanti penyerapannya tidak maksimal. Jadi percuma kan kalau kita minum vitamin A, pemerintah udah kasih obat kita vitamin A, tetapi obat cacing tidak diminum, penyerapan vitamin A-nya tidak maksimal. Jadi balita kita tidak sehat nantinya. Makanya kita harus pemberian obat cacing harus disertai dengan vitamin A. Oke, nah berarti untuk pemberian prosedur penuh vitamin A dan obat cacing di posyandu ini memang sudah diatur ya Bu ya, dan diatur. Untuk obat itu sendiri pun tidak boleh dipisahkan ya, dan itu memang saling bergantungan ya Bu ya, ketika diberikan pemberian vitamin A, maka obat cacing juga diberikan juga oleh posyandu. Di posyandu dengan melibatkan ibu-ibu kader dengan kita. Dengan ibu kader kita, oke baik. Oke Bu, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita nih,
apa pesan penting bagi orang tua yang masih ragu datang ke posyandu nih? Dari closing statement mungkin bisa dari Ibu Fitri terlebih dahulu ya Bu ya. Kira-kira apa sih pesan penting nih bagi semua orang tua yang mungkin sedang mendengarkan kita saat ini yang masih ragu datang ke posyandu Bu? Diharapkan berarti ke seluruh masyarakat usahakan datang ke posyandu supaya istilahnya di situ kan di posyandu banyak fungsinya. Pertama untuk pengukuran tinggi badan, berat badan, untuk memantau pertumbuhan. Misalnya dengan kita lihat berat badan, tinggi badan, berarti kita bisa memantau pertumbuhan balita kita. Apakah dia ada kenaikan? Apabila ada penurunan, nanti kalau misalnya terjadi penurunan kita cari, istilahnya masalahnya di mana. Bisa jadi istilahnya bayinya sakit atau istilahnya bayinya kurang, istilahnya asupannya kurang, akan cepat ditanggulangi. Berarti nanti akan melibatkan kader dan petugas. Dan di situ juga ada pemeriksaan tensi bagi yang lansia. Pokoknya bagi yang muda boleh dari umur 12 ke atas, semua umur. Biasanya kalau di posyandu yang banyak datang tuh lansia, juga semua umur lah, ada paling umur-umur di atas 25 banyak juga yang datang sampai lansia. Laki, semua bisa laki-laki dan perempuan. Oke, berarti dari keterbatasan ya Bu ya, boleh laki-laki, boleh perempuan dan semua kalangan. Di situ juga nanti ada pemeriksaannya kayak tadi hipertensi ya, sekalian ada nanti labornya. Biasanya ada tuh cek gula darah gratis. Dan tentunya itu gratis semua ya Bu ya, tidak ada biaya apapun. Tapi kalau misalnya ada pemeriksaan lain biasanya dibiayai oleh nagari, kayak misalnya pemeriksaan kolesterol, asam urat, biasanya ada dana nagari. Gitu. Iya. Nagari yang menambah anggarannya. Berarti nanti kita kerjasama dengan nagari. semua lintas. Nagari. Oke, baik Bu. Berarti untuk itu ya responer nih jangan takut ya untuk ke posyandu ya, seperti yang dipesan oleh Ibu Fitri nih. Karena semuanya serba gratis ya Bu ya, dan sudah dibantu juga oleh nagari-nagari. Kadang istilahnya di nagari juga ada PMT-nya. Nanti istilahnya akan oleh kader, nanti kader yang masak, ada cemilan yang dibawa pulang untuk masyarakat yang datang. Oke, wah ternyata untuk mensejahterakan anak-anak ataupun semua kalangan memang posyandu ini bekerja keras ya Bu ya, dan sudah berkolaborasi juga dengan nagari-nagari dimanapun ya. Wah. PMT-nya disesuaikan dengan umur. Nanti kalau misal balita, nanti istilahnya kayak dikasih telur, proteinnya atau yang lainnya. Bisa ada buah juga. Sesuai dengan anggaran dan pesertanya. Kalau misalnya peserta banyak, misalnya ada kan satu kelompok misalnya pesertanya banyak, berarti istilahnya disesuaikan dengan jumlah orang yang datang. Masalahnya dana nagari beda-beda ya. Iya, betul. Nggak sama semuanya. Di Pasausang kan ada 7 nagari. Gitu. Jadi beda-beda. Ada yang anggarannya sekian, ada yang sekian. Tergantung dengan jumlah yang datang. Oke, baik, terima kasih Bu Fitri untuk closing statementnya ya. Dan kemudian dari Ibu Rusnelly ya, maaf Ibu, dari Bu Rusnelly, kira-kira ini apa pesan pentingnya Bu bagi orang tua yang masih ragu datang ke posyandu nih Bu? Lebih baik tahu daripada tidak tahu ya gitu. Manfaatkanlah posyandu itu secara maksimal. Karena di posyandu itu kita banyak tahu, banyak bisa bertanya dan konsultasi selanjutnya. Posyandu itu adalah pusat untuk konsultasi kesehatan kita. Tidak tergantung golongan anak, ibu aja, untuk semua umur gitu. Semua sektor kehidupan di sana ada. Manfaatkanlah posyandu dengan semaksimal mungkin. Oke, baik. Dan juga untuk bayi juga ada imunisasinya. Sekalian imunisasi, juga pemeriksaan untuk ibu hamil juga ada nanti pemeriksaan untuk ibu hamilnya. Nanti akan dilakukan oleh bidan setempat. Oke, berarti sudah banyak ya Bu, program-programnya banyak banget ya. Iya. Bidan yang kesehatan PJ wilayahnya gratis, cek kesehatan gratis, labor,
konsultasi gizi, konsultasi semua ada untuk kesehatan ada di Posyandu. Oke, waduh terima kasih banyak nih Ibu Fitri dan Ibu Rusneli yang sudah bergabung bersama kita nih. Dan tentunya nih untuk bunda-bunda semua jangan ragu-ragu ya datang ke Posyandu. Karena di Posyandu itu banyak banget nih kesehatan-kesehatan atau cek-cek kesehatan secara gratis ya yang sudah dibiayai oleh pemerintah langsung melalui Posyandu dan nagari-nagari setempat. Nah untuk kita Responer hari ini kita belajar bahwa menjaga kesehatan anak tidak cukup hanya memberi makan saja ya. Dan tubuh anak juga harus dipastikan mampu menyerap nutrisi dengan baik. Dan disitulah pentingnya vitamin A serta obat cacing. Program ini bukan sekedar rutinitas Posyandu saja, tetapi investasi jangka panjang untuk tumbuh kembang kecerdasan dan masa depan anak. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fitrianti Syadi AMG sebagai PJ Program Gizi. Syadli ya, Ibu Fitrianti Syadli ya sebagai program PJ Program Gizi, dan tentunya Ibu Haji Rusneli ya AND Farm sebagai PJ Farmasi di Puspa Bakabadara Puskesmas Pasar Usang Bakabar di Udara. Dan semoga setelah ini semakin banyak nih Bu orang tua yang datang ke Posyandu bukan karena disuruh tetapi karena sudah paham manfaatnya. Oke, untuk itu Responer, saya Jojo pamit undur diri, tetap jaga kesehatan keluarga, dan sampai jumpa di program Sketsa Keluarga berikutnya bersama Respon Radio. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.